Halo, balik lagi semuanya di RM Tour bersama saya Randi guys. Oke, hari ini saya mau sedikit bercerita mengenai pengalaman ya, sharing pengalaman mengenai case dari peserta RM Tour ya guys ya. Jadi hari ini tidak memberikan edukatif, tapi memberikan tentang case yang dilalui oleh peserta saya yang menurut saya akan sangat berguna ya untuk kalian ya guys ya. Oke. Pertama, profilnya ini namanya panggil aja Miss W ya guys ya. Jadi namanya W ya. Nah, W ini profilnya itu adalah perempuan. Usianya itu saya kurang lebih agak lupa ya, 29 sampai 30 tahun ya. Dia ini pernah apply di bulan Desember tahun 2024, tahun lalu bulan Desember ya guys ya, gitu ya. Dia apply di Jakarta ya, kemudian di reject ya, gitu ya. Alasannya memang ya sederhana seperti biasa aja. Alasannya itu tidak bisa nunjukin keterikatan dengan negara asal atau di Indonesia ya, gitu guys ya. Miss W ini profilnya itu pekerjaannya itu bekerja di PT ya, bekerja di PT. Kemudian cap negaranya itu Thailand, Singapura, Malaysia, China, dan Korsel gitu guys ya. Setelah di reject ya guys ya, kebetulan cap terakhir pergi itu beberapa bulan sebelum Desember itu ke Korea Selatan gitu guys ya. Nah, kalau negara-negara sebelumnya itu beberapa tahun lalu gitu guys ya. Jadi setelah di reject, dia sama sekali tidak melakukan perubahan apa-apa ya guys ya. Seperti kita ketahuin dari video yang saya share sebelum-sebelumnya, itu perubahan itu apabila ditolak ya guys ya. Perubahan itu meliputi pertama, penambahan jumlah yang apply visa Amerika. Misalnya tadinya sendiri, sekarang jadi berdua misalnya sama istri atau keluarga lain atau teman ya guys ya. Kedua, penambahan cap biasanya guys ya. Jadi jalan-jalan dulu, ngisi cap, baru apply ulang lagi guys, gitu ya. Ketiga, pergantian embassy, misalnya tadi di Jakarta terus pindah ke Surabaya. Biasanya tiga hal itu sebagai perubahan gitu guys ya. Tapi W ini tidak melakukan perubahan apapun ya guys ya. Satu-satunya perubahan ada dua perubahan, tapi minor ya guys ya, maksudnya kecil ya. Perubahan minor itu mengenai pertama, pekerjaannya tadinya bekerja di PT, ditambah mempunyai usaha ya guys ya, sebuah klub olahraga gitu guys ya, dengan penambahan penghasilan sekitar 5 juta gitu guys ya. Hal kedua yang dilakukan perubahan yaitu mengenai data perjalanan. Kalau data perjalanan memang pasti berubah ya guys ya. Tadinya dia rencananya pergi bulan Maret, kan apply bulan Desember, berangkat bulan Maret. Nah, diundur tuh jadi bulan Mei. Dah perubahan seperti itu. Kotanya sama, kota New York gitu guys ya. Nah, yang menarik, dia apply ulangnya itu tadi kan di reject bulan Desember. Dia apply ulang di RM Tour itu bulan Januari ya. Tadinya, perubahannya itu ada lagi, satu lagi. Tadinya dia apply sendiri, ngisi sendiri segala macam. Yang sekarang dia apply melalui RM Tour. Nah, itu perubahan yang kalau versi dia perubahan paling besarnya itu gitu guys ya. Nah, terus dia apply itu di bulan Januari ya, dapat jadwalnya. Nah, kebetulan kalau misalnya bulan Januari gitu guys ya, itu dapat jadwalnya cepat gitu ya. Waktu itu cepat, akhir bulan Januari udah keluar tuh jadwal. Dia kaget, loh kok cepat banget kok. Kemarin itu waktu saya Desember, waktu di reject gitu ya, itu apply dari bulan Oktober baru dapat bulan Desember. Saya jelasin, karena memang lagi high season ya gitu ya, lagi memang permintaan untuk liburannya tinggi. Jadi jadwal interviewnya memang kalau akhir tahun lalu itu misalnya apply bulan September, Oktober, itu bisa-bisa interviewnya November, Desember gitu guys ya. Selama waktunya bisa 2 bulan memang. Saya jelasin seperti itu. Nah, ini kan lagi low season. Kalau misalnya Januari di atas Desember, Januari dan seterusnya itu low season, itu dapatnya cepat, sekitar 3 minggu sampai sebulan udah dapat. Nah, dia dapatlah bulan akhir bulan Januari gitu guys ya. Dia play langsung tuh Januari awal ya, langsung dapat Januari akhir. Menjelang seminggu sebelum interview, dia meminta tolong untuk reschedule. Oke. Nah, sebagai info guys ya, kalau misalnya di RM Tour reschedule kalian gratis, free ya. Itu bisa 2 kali reschedule, memang dikasih jatah untuk reschedule dari embassy gitu guys ya. Nah, dia reschedule menjadi bulan Februari guys ya, gitu ya. Nah, jadi dia interview bulan Februari, kemudian approve gitu guys ya.
Pas di approve itu pagi-pagi dia chat, Korandi makasih banyak ya gitu ya, maksudnya standar gitu ya, maksudnya berterima kasih gitu ya, atas bantuan Korandi ini saya bisa approve gitu ya. Ya oke. Saya kaget sih, karena apa? Karena W ini sebenarnya memang datanya bagus tuh, pekerjaannya bagus, terus mengenai cap negara ya bagus gitu ya. Cuma memang nggak tahu sih, maksudnya memang alasan khususnya seperti apa dari embassy memang kita juga nggak bisa tahu dan nggak bisa nebak-nebak juga gitu guys ya. Cuma dia langsung apply lagi dan langsung approve. Jadi jaraknya itu Desember akhir loh, dia di reject itu Desember akhir sekitar 20-an ke atas, kalau nggak salah 29 apa 28 Desember, saya juga agak lupa. Nah di reject, nah terus langsung awal Januari langsung apply, dapat jadwal akhir Januari, terus minta reschedule untuk jadi Februari, seperti itu guys ya. Jadi itu jaraknya bener-bener, kalau sebenarnya W ini interview di Januari akhir tuh pas tuh, range-nya itu cuma 1 bulan gitu guys ya. Jadi sebenarnya mau saya tarik benang merahnya seperti ini. Jadi batas minimum untuk apply visa kembali sebenarnya itu kapanpun bisa, cuma kan memang dapat jadwalnya pasti dapatnya sebulan kemudian gitu guys ya, kurang lebih seperti itu, 3 minggu sampai sebulan kemudian. Makanya oleh sebab itu saya bilang jarak amannya itu kurang lebih sebulan lah kira-kira gitu guys ya. Jadi saya di sini mau memberikan info sangat penting, apabila kalian di reject itu nggak usah pusing-pusing, nggak ada istilah nunggu sampai 6 bulan sampai 1 tahun. Itu kan kalian misalnya kalau misalnya googling atau misalnya tanya ke orang lain mungkin jawabnya ya bisa seperti itu. Cuma ini fakta real ya gitu guys ya. Jadi saya cerita yang real. Jadi kalian nunggu pun cukup sebulan juga udah oke banget. Ini apa buktinya langsung ada yang di approve gitu ya, si W ini gitu guys ya. Oke. Nah mengenai perubahan, itu perubahannya W benar-benar minimalisir banget, minimal banget. Itu mengenai pertama agentnya, pertama dia apply sendiri, urus sendiri. Nah terus ke selanjutnya apply lewat Korandi. Nah perbedaannya seperti itu dong ya guys ya. Oke, ya udah sekian dulu video saya hari ini. Oke, see you on the next video guys. Dadah.